Kan umroh harus dengan perjuangan, nabung, bayar gitu. Ini enak-enak kan, Set? Cuma ngonten doang, Set. Tapi umroh bayar. Ya kan ngeliatnya agak nggak adil aja gitu, Set. Ada orang di luar sana yang harus nabung 5.000 per hari demi umroh. Dia angkat tangan doa sama Allah, tapi influencer dengan mudahnya. Anda nggak usah hasad gitu. Seringkali juga ada yang yang mengatakan travel sunnah. Iya. Nah ini gimana travel yang lain? Emang ada travel atau umroh yang nggak sunnah gitu misalnya? Iya. Oh, ini viral haji gratis 2025 untuk 100 orang. Kemenak tegaskan hoax. Kalau umroh gratis tuh sering dapat temen gue nih. Gitu ya? Oh dibahas ya, halal nggak ada pendapatannya influencer umroh gratis? Benar. Diterima nggak? Oh diterima nggak mau? Iya. Gimana, Sat? Diterima nggak? Maksudnya gitu, Sat. Masa mentang-mentang di endorse terus jadi nggak diterima, Sat? Kan umroh harus dengan perjuangan, nabung, bayar gitu. Ini enak-enak kan, Set? Cuma ngonten doang, Set. Tapi umroh bayar. Lanjut. Nah, kalau di dalam Al-Quran Allah SWT ketika menyampaikan di dalam ayat haji itu diantaranya Allah menyebutkan liyashhadu manafi'a lahum, ya, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Syekh Abdul Razak hafizahullah di dalam menjelaskan ayat ini, manafi' itu dengan nakirah, ya, dan dengan bentuk jamak, artinya agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat mereka. Dan beliau menguraikan lebih dalam bahwa manfaat itu bisa bersifat duniawi dan bisa bersifat ukhrawi. Yang di situ beliau juga menguraikan bahwa ketika seorang yang menjalankan ibadah haji, ya dalam konteks ini juga umrah, dia melakukan perjalanan itu, di samping itu dia melakukan perdagangan misalnya tijarah, ya, dan lain sebagainya. Selama transaksi-transaksi itu adalah transaksi-transaksi yang halal, maka itu adalah tidak mempengaruhi keberkahan dari ibadah haji maupun umrahnya. Termasuk antum yang antum jalanin. Alhamdulillah. Jadi aku juga punya daya sebar, daya tukar. Itu Sama kayak Raffi Ahmad tuh. Iya. Iya kan, di endorse Haji Furoda tahun lalu tuh sekeluarga. Soalnya kan ngeliatnya agak nggak adil aja gitu, Set. Ada orang di luar sana yang harus nabung 5.000 per hari demi umroh. Dia angkat tangan doa sama Allah, tapi influencer dengan mudahnya. Anda nggak usah hasad gitu. Cuman yang Ana khawatirkan, beliau itu mengendorse travel-travel yang kurang syar'i. Nah, itu iya. takutnya Contohnya, begitu. Ana nggak bisa ngasih contoh. Dia bisa ngasih contoh. Lu dorong-dorong orang ke jurang. Mana sih? Berarti boleh, Sat, ya? Boleh, Untuk boleh haji, saja. kalau misalnya memang di endorse atau ada keperluan usaha lainnya, Sat, ya? Ya boleh, nggak masalah. Nggak, travel yang kurang syar'i ini gimana contohnya? Maksudnya Batasannya dikatakan tidak iya, syar'i. selama dia begitu. tawafnya maju kan, kalau Bukan tawafnya mundur ya? mundur, iya. Arah begitu ya. Undur-undur. Ada sering kali juga ada yang yang mengatakan travel sunnah. Iya. Nah ini gimana travel yang lain? Emang ada travel atau umroh yang nggak sunnah gitu misalnya? Iya. Nah, jadi sering kali ditanyakan begitu. Nah ini ketidakpahaman sebagian ikhwah atau sebagian saudara kita kaum muslimin bahwa ketika Nabi SAW menyampaikan khudhu anni manasikakum, ambillah cara manasik kalian dariku, itu mengajarkan kepada kita agar tata cara ibadah manasik, ibadah haji dan umrah harus mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya hal-hal yang seringkali kita melihat di masyarakat kita, bahwa secara syar'i yang disunahkan itu adalah menyentuhkan tangan dan mencium hajar aswad. Ya. Menyentuh tangan di samping itu adalah di rukun Yamani. Ya, di luar dua titik ini tidak ada satupun syariat untuk mengusapkan diri ke Ka'bah. Oke. Kan begitu kan ya? Iya. Tapi sejumlah jamaah kita, mereka akan begitu excitednya, begitu antusiasnya, begitu semangatnya, begitu berupayanya untuk menyentuh Ka'bah dan mengusap-usapkan dirinya ke Ka'bah. Benar. Bahkan tidak sedikit juga untuk memperebutkan kiswah Ka'bah. Sambil konten, Set. Nah, begitu ya. Gini, Pakai samping, iya. dari samping. Sambil cium ya. Iya. Pakai lagu apa tuh biasanya yang pakai? Terima kasih. gitu. Gitu, Sat. Ada, Sat. Terima kasih apa, Mas? Enggak gitu. Ada jadi backsound gitu, Ustaz, kadang disayangkan juga. Tapi menarik Ustaz bilang tadi bahwa sebenarnya batasan syar'i atau sunnahnya itu dari cara tuntunan. Anak kasih contoh lainnya lagi yang juga sering dilakukan oleh jamaah umroh kita di Indonesia, dari Indonesia. Pernah dalam salah satu perjalanan umroh itu dipimpin oleh seorang mutawif begitu ya, yang di beliau itu mungkin
sudah terbiasa dengan tawaf-tawaf yang tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Maka ketika sa'i misalnya di Safa dan Marwah, yang sunnahnya apa ketika di Safa dan Marwah? Berdoa. Diam dan berdoa gitu kan ya. Mereka tidak berhenti doa, nggak doa. Jadi yang penting jalan aja begitu. Muter aja. Jadi Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah sampai ke-7 kalinya berhenti di Marwah. Di akhirnya malah mereka berhenti doa di situ. Nah ini kan kebalik. Di saat harus doa mereka nggak doa. Di saat harusnya nggak doa mereka doa. Akhir putaran sa'i itu di Marwah ada tuntunan doa nggak? Nggak ada. Tidak ada tuntunan doa. Nabi SAW selesai Marwah langsung jalan. Langsung tahallul. Iya, untuk tahallul. Ini malah doa. Ini ya Allah. Mungkin mereka mengkiaskan kayak sholat kali Ustaz. Gitu ya. Selesai salam baru sujud akhir. gitu. Mungkin gitu Ustaz. Yang namanya kias itu kan nggak masuk di dalam ibadah. Ya, kias itu nggak ada dalam ibadah. Kalau misalnya kias ibadah, subuh dikiaskan dengan zuhur jadi 4 atau yang jadi 2, jadi kan gitu kan ya. juga ya. Kan repot ya. Tidak ada kias di dalam ibadah. Tapi kok doa di antara Safa dan Marwah itu ada batasan berapa lamanya nggak sih? Batasan minimal tidak ada, cepat pun tidak ada gitu ya. Maka orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus pun diadakan di sana seperti yang menggunakan kursi roda, ya tidak akan mungkin menuntut mereka untuk berhenti lama-lama di Safa atau Marwah. Maka para pendorong itu pun mereka ya lewat begitu saja. Tapi kan kondisinya orang-orang yang memang memiliki uzur untuk itu. Dengan jalur yang sangat terbatas, jumlah yang juga bertumpuk gitu kan ya. Bisa dibayangkan kalau menggunakan kursi roda misalnya dan dia harus berhenti cukup lama di Safa atau Marwah. Tapi Nabi SAW ketika berdoa itu di dalam beberapa riwayat yang sahih bahwa berhentinya beliau untuk doa itu seperti membaca surat Al-Baqarah. Ya, seperti sangat 3 juz tuh. Lumayan. Tergantung. Ya, Kevin kalau baca 1 juz itu bisa 1 jam. Kalau cuma alif lam mim 1 juz 1 jam. Lama banget dong saya Pak. Iya, lama banget gitu ya. Karena tartil saat. Coba Man kalau misalnya kalau Al-Baqarah standar cepat hadir berapa menit cepat? berapa? Al-Baqarah. 6. Wah. Sejam Hadir. 1 jam 90 menit. Enggak. Setelah hadir tuh biasanya 1 juz bisa selesai dalam 15 menit. 15 menit. 1 juz. Al-Baqarah berarti 2 juz. 3 juz Al-Baqarah kan? 2,5 ya? 40 menit mungkin. 40 menit berarti ya. 40 menit. Ya, kurang lebih 40 menit. Oh, kali 7 2 Ya. berapa? 80. 80. Ya. Banyak tuh. 20 menit. Berapa aja? Udah, haji dulu. Banyak. Tapi gue dengar sih, teman kita nih hanya udah banyak. Gimana pengalaman haji? Haji ya. Biasanya kan makin seringnya frekuensi itu makin menghambarkan kualitas tuh. Itu pas haji terakhir kayak biasa-biasa aja nggak sih? Udah ngonten belum sih? Haji itu ngonten di Arafah. Jadi taruh kamera di sini terus kayak doa. Arahnya Apa perasaannya udah nggak indah haji gitu kalau udah haji ke Boleh satu-satu dulu nggak nanya ke Pak Haji? Ini Pak Haji lagi ditanya gimana nih? Gimana? Satu-satu Pak Haji ya. Gue kirim lorong waktu loh. Jadi saudara-saudara sekalian, apa tadi pertanyaan? Haji apa tadi? Gimana pengalamannya gitu? Maksudnya haji udah berkali-kali nih. Pengalaman dari tahun 2012 ya? Jujur saja, ketika Anda tuh haji pertama kali itu ketika udah belasan kali umroh. Udah belasan kali umroh. Bukan merasa sombong, mohon maaf, bukan maksud sombong. Kerja waktu itu, Pak. Bantu orang tua. Pertama kali haji itu rasanya beda sekali dengan umroh berapa kali pun. Environmentnya, ramenya, dan pertama kali Anda melihat bendera Amerika berkibar di tanah Saudi. Oh iya? Di Arafah. Iya benar. Bendera Jerman, bendera Inggris, bendera banyak bendera-bendera itu. Donald Trump nggak ada tapi. Bendera PKS ada juga. PKS? Mungkin saya lupa juga. PDIP aja. Mungkin ada juga. Apalagi? Apa? Ada juga. Mungkin intinya banyak lah tuh bendera itu. Termasuk negara-negara kayak Australia, Amerika. Di mana itu? Di Arafah. Di Arafah di dekat Jabal Rahmah. Terus kemudian yang luar biasa juga adalah ngelihat ketika hari Arafah itu ketika orang banyak-banyaknya sampah itu
plastik ya, botol-botol segala macam. Luar biasa, sampai segini semata kaki, Bro. Wih, banjir sampah tuh. Sampai-sampai. Jadi kalau lu nginjek sampah itu gerak segitu. Masuk di jalanan itu. Gitu. Nah, banyak. Nah, tapi menjelang ke bisa Arafat Muzdalifah, Itu bersih langsung. bersih. Jadi timnya tuh langsung satset lah gitu. Satset. Itu kayak Tahun berapa nih? 2015 saat Anasat pertama kali. 2015. Iya, 2015. Robotnya Elon Musk belum jalan. Belum Udah ada. dipastikan kayaknya bukan Gen Z tuh, yang itu. Bukan. Yang bersihin. Bukan, karena pasti kebanyakan mikir. Mental deh, kayaknya. 2015 sudah haji lo waktu itu ngapain Lan? 2015. Judi online. Belum ada. Judul. Lihat. Nah, terus ketika menjelang ke Muzdalifah udah bersih, orang-orang semuanya lebih cepat jalan ke Muzdalifah ternyata. Naik bus itu macet sekali. Ini orang-orang kayak Kevin yang membuat antrian haji tuh 47 tahun. Kan Nggak adil loh. Kan saya tuh leader, Pak. Oh. Aneh Anda. Saya membimbing jamaah. Cuman pertanyaannya sekarang ini, ente ngaku tour leader kan? Betul. Ente sekarang kenapa nggak berangkat? Nah, Kenapa tuh? karena saya sekarang sudah beralih profesi jadi konten kreator. Selama karena isu tahun ini kan Ustadz juga tahu visa Furoda nggak keluar, Ustadz. Jadi tour leader nggak ada yang berangkat nih? Tour leader hampir bisa dipastikan selain visa ONH tidak berangkat. Begitu ya. Ana barusan ketika sebelum syuting nih ada teman dari travel mengatakan salah satu travel dari sejumlah kurang lebih 50-an sekian jamaah yang berangkat cuma 6, 7 atau 8 orang minus ustadznya bahkan nggak berangkat. Jadi mereka berangkat jamaahnya doang tanpa ustadz. Ustadz ya. Ntar di sana. Ya udah mau gimana? Pilihannya antara haji atau berangkat haji atau Enggak. Ini tuh kan. Akhirnya berangkat aja jemaah Berangkat tanpa Ustadz. gembala. tanpa ustadznya. Tanpa ustaz. Ya, Berarti di sana kan ada tidak dapat visa. Nggak dapat visanya. Ustadznya nggak dapat. Ada sesudah di sana. Benar. Bisa banget tuh orang kayaknya. Ngerti banget tuh orang kayaknya. Ucapan saya. Gimana saat ini 47 tahun saat kita saat. Maksudnya kayak anak umurnya sekarang 33 kan. Tambah 47 80 saat. Masya Allah, baru berangkat haji. Kevin nih. Orang kayak Kevin. Enggak kok, kapan. Enggak. Ini kan karena sebenarnya kan ada dana talangan saat ya. Dana antara. Kenapa? Dana talangan. Jadi dipakai itu dananya. Bukan ya? Buat jalan tol. Dana talangan itu sejak 2008 kalau nggak salah. Zat. Baru antrian haji tuh Dari siapa nalangin siapa gitu? Bank Syariah Bank Syariah menalangi. calon pendaftar haji untuk didaftar dapat porsi dulu. Oke. Jadi orang kan nyicilnya ke bank itu. Oke. Itu yang menyebabkan jadi panjang atau gimana? Setahuannya itu makanya sejak tahun berapa gitu kalau nggak salah nggak boleh lagi dana talangan. Jadi Saya lebih coba cepat ya? dicek dana talangan haji boleh nggak coba. Sekarang setahuannya udah nggak ada. Tapi dulu dana talangan tuh 2008 2009 tuh itu yang bikin antrian jadi panjang. Makanya kemarin ada isu yang menyenangkan, Vin, buat orang-orang awam. Ke Mekah lewat Goa. Iya. Jadi nggak Nggak usah perlu pakai visa. 47 tahun. Ke Goa. Itu loh maksud gue. Ke Goa mana dia? Jadi ke Goa, ke Mekah. Mekah pakai lewat Goa. Itu mungkin aja. Kalau lo yakin. Nah, karena 47 tahun tadi kan, makanya ada orang-orang nih yang awam apa segala macam. Saya pengen tahu aja barangkali beneran katanya gitu. Kan ada tuh yang wawancara. Akhirnya nyampe nggak? Sampai diliput di BBC News tuh. Ramai-ramai mengunjungi gua yang tembus ke Mekah. Mengapa orang-orang percaya? Nah, tuh. Iya nggak sih? Ini nggak ada kantor imigrasinya loh ya. Nggak ada imigrasi, coba. Hah? Talbiahnya di mana? Bebas imigrasi. Nggak pakai ngurus paspor. Mikotnya kapan? Zat? Mikotnya. Mikotnya. Pertanyaannya, si kopernya pasti kan Goa kan nggak bener kan jalan Iya, nggak pakai koper lah, tote bag. Tote bag. Biar skena. Ini ya. Gua khawatir ada Doraemon di dalam diem-diem ngumpet kok. Lu percaya? Nama guanya dong keren. Safar Wadi. Safarnya ada. Oh, makanya disebut Goa Safar. Wadi itu kan ini Zat? Lembah. Lembah. Jadi lembah Safar. Sukron dan rombongan udah namanya Sukron. Adanya Afwan. si Afwan. Dan rombongan mengunjungi makam-makam keramat di Banten dan Kuningan, termasuk makam Syekh Abdul Muhyi di dekat gua. Enggak, pertanyaannya ini setelah masuk orang-orang kan pasti keluar lagi. Ada testimoni gitu ya? Iya, testimoni. Kita belum lihat berita testimoni setelah dari Goa, Pak. Boleh. Ada nggak sana kali? Iseng nggak ya? Sana kali itu. Kasih. Itu di Sulawesi. Di mana? Tasikmalaya. Oh, Tasik. Nggak jauh-jauh amat.
Nggak cocok amat, boleh kita ke sana nih, liput. Boleh kita survei lah, kita ini goanya gitu ya. Iya, boleh. Ini Antum ke sana deh, antum masuk deh. Karena- Antum masuk ke sana. karena 1 itu meter dalam. mungkin ada kekhawatiran masyarakat 47 tahun saya mau haji, harga mahal, ada influencer yang dibayarin, dan Iya, saya yang susah-susah gratisan gitu kan. Itu nyambung-nyambung ke tadi aja sih. Cuman Vin, pengalaman antum yang sering jalan-jalan ke daerah-daerah yang sering kali remang-remang begitu ya. Remang-remang. Definisi remang-remang nih. Ya kan gua kan remang-remang. Ah, benar. Betul kan ya? Mungkin. Itu kenapa sih orang bisa percaya beginian? Gini, Ustaz, kalau kita husnuzon, Ustaz ya. Iya, iya. Husnuzon artinya baik sangka, Ustaz. Iya. Ngajarin lu bahasa Arab, Pak. Nggak, jadi kalau kita husnuzon ini mungkin kayak kepala mungkin lebih kepada karena yang ngomong adalah orang yang dipercaya, orang yang trusted gitu, Ustaz. Rasanya kalau nggak ngunjungin ntar kualat, seolah-olah kita nyalahin dia. Jadi ada rasa sungkan itu, Ustaz. Rasa sungkan bagi negara atau bangsa kita tuh Tinggi banget. iya. Jadi kalau yang ngomong ini udah ngomong dan nggak dipercaya, seakan-akan berarti kita memungkiri dia dan seakan dia yang salah, kita yang benar. Banyak lah lapisan-lapisan itu. Seberapa besar keseganan kepada senior atau guru besar ini tadi? Oh, ini dulu skripsinya dia, Ustaz. Iya. Bahas masalah tokoh, bukan ya? Tokoh masyarakat bukan. Tergantung berapa kali dia nyelupin air kayak gitu. Enggak. Kadang-kadang kan orang dianggap sosok ini karena biasanya kalau di daerah-daerah ketika kemarau dari doanya dia biidznillah ta'ala turun hujan. Atau bisa meruqyah. Atau bisa nggak usah bisa meruqyah lah. Ngira-ngira aja kayak gitu. Ini dilihat dari kira kemarin lu minum es ya? Iya. Itu penyakitnya itu. Cari kembang ya, kembang, cuci air kaki ibu lo tuh, ibu lo cuci kakinya, airnya lo minum. Itu deh cari, udah. Pulang gitu. Ibunya yang suruh minum kan? Enggak, dianya. Dianya. Udah pulang. Jadi kayak gitu-gitunya, Ustaz. Gitu ya. Di masyarakat kita kuat begitu ya. Asal ada Jenggot. ada wajah Arab dikit kayak antum bisa nih, Sat. Potensional, Sat. Potensional, Sat. Antum ke sebuah daerah Gitu ya. buka padepokan ya kan? Ilmu kebal misalnya itu kan, ilmu kebal. Berita nih udah Caranya mana-mana nih. botol kaca pecah, kalau nggak pecah kurang yakin gitu. Kayaknya didiemin dikit kelewatan ya kemana-mana ya. Ada berita apa lagi?